MBG atau Program Makan Bergizi Gratis tak terasa sudah berjalan selama 9 bulan pada bulan September 2025 ini. Melansir dari kompas.com, sejak tanggal 6 Januari 2025, MBG sudah memberikan manfaat bagi 20 juta orang setiap harinya, yakni untuk siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kendati demikian, angka itu masih dianggap jauh dari target untuk tahun ini, yakni 82,9 juta penerima manfaat. Tetapi, angka itu melampaui program serupa yang dilakukan oleh Brazil. Diketahui, Brazil butuh 11 tahun untuk 40 juta penerima manfaat per hari. Untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Presiden Prabowo Subianto menegaskan walau baru 8 bulan berjalan, makan bergizi gratis sudah memberi manfaat bagi penerimanya. Misalnya saja, meningkatnya kehadiran anak sekolah berikut dengan prestasinya. Pada bulan Agustus tercatat sudah ada 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi di Indonesia. Tetapi, berdasarkan data yang ada, sebanyak 5.000 anak mengalami keracunan akibat makanan bergizi gratis. Sejak program MBG diluncurkan Januari 2025, kasus keracunan makanan terjadi di berbagai daerah. Jumlah korban mencapai lebih dari 5.360 anak hingga pertengahan September 2025. Salah satu kasus yang terjadi di Bau-Bau pada 16 September 2025. MBG datang terlambat dan disajikan dalam kondisi tidak layak. Akibatnya, 46 siswa keracunan dan 37 diantaranya harus dirawat. Pada 17 September 2025, kembali terjadi di Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Sebanyak 157 siswa keracunan setelah menyantap ikan cakalang dari dapur SPPG yang diduga karena pemasok ikan tidak memenuhi standar. Masih di hari yang sama, tanggal 17 September 2025, siswa di Garut mengalami mual, muntah. Diduga karena menyantap makanan dari program makan bergizi gratis. Pihak Dinas Kesehatan melakukan investigasi untuk mencari apa penyebab pasti dari keracunan massal ini. Dari 649 siswa di salah satu kecamatan Kadungdora, petugas telah memeriksa 150 siswa dan ditemukan 15 siswa harus mendapatkan penanganan medis dari puskesmas. 24 September 2025, di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Gor Kecamatan Cipongkor, pelajar mengalami ulu hati, mual, muntah, dan sakit kepala. Mereka dikumpulkan di satu tempat. Diketahui mereka mengalami keracunan setelah 2 jam mengonsumsi makanan dari program MBG. Iis, orang tua dari salah satu siswa, mengatakan, menurut anaknya, daging yang disajikan menebarkan bau kurang sedap. Anaknya awalnya tak masalah mengonsumsi makanan dari MBG, namun malamnya mengalami mual dan juga muntah. Maksa pengen masuk sekolah, walaupun saya disuruh jangan sekolah dulu ya, kata saya juga. Tapi dia tetap ke sekolah ya. Tadi di sekolah ada telepon, katanya kambuh lagi, langsung dibawa lagi ke sini. Sekarang udah dirawat lagi, alhamdulillah udah diimpus. Tapi mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan semuanya sehat. Tidak ada kejadian terulang. Untuk saat ini meresahkan semuanya, kepada seluruh orang tua juga meresahkan. Mirna Herawati, salah satu guru, mengatakan dari omprengan yang terlalu lama bisa menyebabkan makanan jadi kurang segar untuk disantap. Katanya kemarin dengar yang dari SMK PBB ya, SMK PBB katanya dari omprengannya yang terlalu lama dibiarkan, jadi si makanannya itu kepanasan gitu. Ya, jadi dan dagingnya juga kayak tanya teh nggak layak konsumsi, bilangnya gitu. Ada yang kemarin yang kritis, katanya habis beberapa makanan, makanya dia sampai kritis. Nah, kemarin udah segitu aja.
Oke, siap. Tahu. Kalau sekarang nggak tahu ini apa. Sekarang baru ini ya, masih pagi juga. Ada berapa murid Ibu yang dibawa dan keluhannya ini seperti apa aja? Boleh mau tolong dijelaskan Ibu? Katanya kemarin keluhannya sesak napas, kejang-kejang, sama muntah-muntah juga. Kebanyakan pusing ya. Kebanyakan pusing kayak sekarang, muntah-muntah juga sama kejang-kejang. Sehari sebelumnya, tepatnya 23 September 2025, sebanyak 364 siswa sekolah di Kabupaten Bandung Barat keracunan MBG dan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail mengatakan, 85 SPPG di Bandung Barat belum memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Hal itu ia katakan setelah JJ menjenguk korban keracunan MBG di Cipongkor. Saat ini juga kita melakukan investigasi terhadap dapur karena mulai dari perizinan, terus kemudian standarisasi pengolahan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Pak, untuk pembagian MBG kan masih berlangsung Pak ya, hari ini di wilayah Cipongkor akan ada kebijakan untuk menghentikan sementara semua di Cipongkor? Untuk dapur Cipongkor ini kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Investigasi se KBB Pak atau se yang kita stop ini yang di Cipongkor. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja Pak? Hampir semua. Jadi hampir kita semua akan melakukan melalui BGN ya dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semuanya bisa bersertifikat sehat dan layak. Penyebab keracunan makanan MBG yang menimpa anak-anak terkait dengan persiapan dan penanganan makanan yang kurang tepat. Beberapa faktor diantaranya adalah bahan baku yang tak layak, makanan kurang matang, penyimpanan yang tidak higienis, dan jarak yang terlalu lama antara makanan dimasak sampai dikonsumsi. Bakteri penyebab keracunan itu antara lain Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan juga Salmonella sp. Bakteri itu muncul karena bahan baku yang tercemar, proses masak yang kurang layak, dan alat masak yang kotor. Berikutnya soal waktu dan penyimpanan. Ternyata MBG dimasak dengan waktu yang terlalu awal, yakni sejak dini hari dan untuk dimakan pada siang hari. Makanan dibungkus saat masih panas dan memicu uap air, sehingga bakteri muncul dan akibatnya makanan jadi basi. Tak hanya itu, bahan baku yang tak segar juga menjadi salah satu faktor MBG membuat anak-anak mengalami keracunan. Misalnya saja, ayam dan sayuran yang sudah busuk atau terkena pestisida. Terakhir, MBG perlu tata kelola dan pengawasan yang baik, sebab diketahui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur yang baru beroperasi belum layak, termasuk juga kurangnya tenaga ahli gizi dan juru masak yang memadai untuk mengolah makanan dalam jumlah besar. Apa yang terjadi di Bandung telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan, waktu masak menu makanan dan pembagian MBG harus dievaluasi. Di makanan itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi agar mereka yang memiliki tugas atau dapat order untuk melakukan upaya menyediakan makanan MBG bagi siswa harus bisa memperhitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan. Ini problemnya adalah itu penjelasan Kepala Dinas Kesehatan. Ini udah ada kepala MBG di Jawa Barat. Ya, jadi saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Jadi jangan masaknya terlalu sore atau selalu malam gitu. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Keracunan akibat MBG telah terjadi dan siswa yang mengalami jumlahnya tak main-main. Mengapa pemerintah seolah tak bereaksi? Katanya, keracunan MBG akibat alergi. Faktanya, mereka para siswa mengalami mual, muntah, hingga nyeri ulu hati.
Dari laporan yang ada, pola kejadiannya adalah makanan yang datang tak higienis, terburu-buru, bahkan sudah basi. Jumlah anak-anak yang keracunan makanan MBG makin kemari makin meningkat. Bahkan, di beberapa wilayah terdapat kasus yang beruntun. Ditambah lagi, dengan 300-an siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 23 dan juga 24 September 2025. BGN membagi kasus keracunan MBG menjadi 3 wilayah, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sampai Papua. Berikut daftar wilayah yang mencatat kasus keracunan MBG. Kita mulai dulu di Pulau Sumatera dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 500 orang dari Februari hingga September 2025. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa, yakni dengan daerah kasus terbanyak dari Januari hingga September 2025. Selanjutnya kita lihat di daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua mulai Januari hingga September 2025. Memang kami menyadari ya, tidak semua SPPG melakukan implementasi kegiatan sesuai SOP, sehingga ada beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan. Oleh sebab itu kami mohon maaf untuk keteledoran tersebut. Seperti contoh ya, di Garut itu, ini keteledorannya sederhana. Ketika mau mengirim ke satu sekolah, nasinya habis. Ya, karena artinya ada satu hal teknis mendadak di lapangan, sehingga ayam wokunya terlambat dikirimkan. Kemudian yang di Bandung itu masaknya terlalu awal. Padahal kami mensyaratkan kalau masak itu paling cepat jam 1 malam. Kalau bisa jam 2, sehingga pada saat dikirimkan itu masih dalam keadaan segar. Menanggapi fenomena keracunan yang terjadi dalam perjalanan MBG, Nanik SD Yang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan, soal standar dapur untuk memasak menu MBG, pihaknya juga telah mengatakan akan membentuk tim investigasi. Beberapa dapur bahkan ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan, atau sampai dengan investigasi selesai, dan syaratnya akan diperketat. Kita sudah juga membentuk tim untuk turun, apakah, karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita, kan ini mereka kirim foto, ya kan, di ininya kirim foto, itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, Kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya, Korwil. Biasanya ada Korwil, Korkarek itu regional, koordinator regional itu turun untuk ngecek kan. Nah ini bisa jadi terjadi kong kali kong, misalnya ini sebetulnya dapur nggak murni salah. Nah nanti kalau kita ini akan mulai inspeksi satu persatu dapur, akan ada bentuk kita tim, nanti kita jam 2 kita ada rapat, kita akan bentuk tim itu. Bila kita temukan langsung kita tutup. Kita akan tegas hal ini. Kita tidak main-main lagi, karena semua kalau mengikuti juknis dapur ini sangat higienis dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan. Sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Ini antara lain yang kita lakukan Mbak Renata, jadi diverifikasi nanti kita akan makin ketat. Kasus keracunan MBG yang dialami oleh para siswa di Indonesia menjadi catatan sejarah.
Bagaimana program pemerintah harus berjalan selaras tanpa tedeng-aling-aling. Dapur SPPG akhirnya menjadi sorotan masyarakat. Mari kita lihat dapur SPPG di Surabaya. Sebagai contoh, Dapur Nikmat Barokah yang menjadi salah satu mitra utama dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Surabaya. Mereka sangat menjaga kebersihan lingkungan dan pembelian bahan makanan. Bahkan untuk menjaga lingkungan dapur tetap bersih dan sehat, seluruh karyawan wajib mengenakan APD atau alat pelindung diri selama bekerja agar tidak menyebarkan bakteri. Maaf, kami memang menerapkan standar agak di atas standar. Ya, kita ini agak kencang untuk bahan makanan. Jadi kita pasti harga itu kita cari yang bagus. Tetapi kualitas barang harus kita utamakan. Kami dibantu oleh teman-teman dari SPPI. Kami ini mitra, yang saya Bu Yayu mitranya. Kemudian ada ahli gizi, ada ahli akuntan, ada yang bagian asisten lapangan, ada bagian distribusi. Kita kerjasama dengan pemasok-pemasok makanan yang lain. Tapi dengan catatan, kami tidak main-main. Kalau barangnya dikirim, tak kembalikan.